Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Wirdatu Azkia dari kelas R3H. Ingin mereview tugas metode pembelajaran. Tugas from review video. Nah, saya tugasnya di sini saya ambil yang judul Self Directed Learning atau SDL. Model pembelajaran self-directed learning atau SDL itu apa sih? Jadi SDL itu memiliki berbagai jenis model dan bergantung pada konteks dan preferensi pembelajaran. Tidak ada satu model yang terbaik karena efektivitasnya bergantung pada individu dan tujuan pembelajaran. Berikut adalah jadi ada beberapa contohnya berdasarkan pendekatan andragogi menekankan pengalaman dan relevansi bagi pembelajar dewasa. Pembelajaran difokuskan pada kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Lalu ada pedagogi, lebih struktur dan berpusat pada pengajar, meskipun tetap memberikan ruang bagi inisiatif pembelajar. Cocok untuk pembelajaran yang lebih muda atau yang membutuhkan bimbingan lebih banyak. Terus ada heuristika, menekankan proses penemuan dan pemecahan masalah. Pembelajaran didorong oleh rasa ingin tahu dan eksplorasi. Berdasarkan metode, pembelajaran berbaris proyek, pembelajaran menyelesaikan proyek yang kompleks dan menantang, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui proses tersebut. Terus ada pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran menyelesaikan masalah nyata, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Terus ada pembelajaran berbasis portofolio. Pembelajaran mengumpulkan bukti pembelajaran mereka dan dalam portofolio, menunjukkan pengembangan dan pencapaian. Terus ada pembelajaran online, menggunakan berbagai platform dan sumber daya online untuk belajar secara mandiri seperti MOOCs atau Massive Open Online Coursed atau kursus online lainnya. Terus ada model-model SDL itu terkenal. Yang pertama ada model Knowles, menekankan peran pengalaman, kesepian, orientasi belajar, dan motivasi dalam SDL. Terus ada model Garrison, memfokuskan pada 3 dimensi SDL. Ada kognisi, konstruksi sosial, dan otonomi. Model yang terakhir itu ada model Taug, menekankan pengalaman belajar mandiri sepanjang hayat dan berbagai strategi yang digunakan pembelajar. Terus ada pemilihan jenis dan model SDL yang tepat tergantung pada fokus-fokus seperti tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, sumber daya yang tersedia. Tujuan pembelajaran itu seperti apa sih? Kayak apa yang dicapai oleh pembelajar contohnya. Terus karakteristik pembelajar itu kayak gimana? Kayak gaya belajarnya, motivasi, dan pengalaman belajar sebelumnya. Terus sumber daya yang tersedia itu seperti apa? Kayak akses ke materi, pembelajar, teknologi, dan dukungan. Terus penting untuk diingat bahwa SDL bukanlah pembelajaran yang sepenuhnya tanpa panduan. Jadi pembelajaran SDL itu harus juga ada pemandunya. Jadi harus ada pengajarnya juga, harus ada dipandu gitu. Dukungan dari sebagai kayak dukungan dari pengajar, mentor, atau teman sebaya dapat sangat membantu dalam proses pembelajaran SDL tersebut. Ya, di sini aspek reviewnya. Pertama ada interaksi yang simetris dan produktif antara peserta didik dan peserta didik.
Interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam kelas harus bersifat komunikatif. Pendidik menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan umpan balik yang jelas. Terus pemberian inisiatif positif bagi peserta didik sangat penting. Adanya pemberian inspirasi positif agar memberikan semangat belajar kepada peserta didik. Terus menciptakan suasana yang menyenangkan, gembira, dan aman dalam proses pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang dirancang sangat kreatif dan menyenangkan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berkreasi dan bersenang-senang dalam proses belajar. Terus ada mengakomodir keberagaman peserta didik, gender budaya, keyakinan, bahasa setempat, dan karakteristik individual. Itu juga penting. Kayak pembelajaran sangat menghormati dan menghargai keyakinan peserta didik. Terus pendidik juga berusaha untuk memahami dan menghargai perbedaan keyakinan antar peserta didik. Terus mendorong peserta didik untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan tingkat kesulitan yang tepat. Pembelajaran dirancang dengan baik untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan peserta didik. Diberikan tugas yang sesuai dengan levelnya tentunya. Terus sehingga dia merasa tertantang dan memotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Terus ada memotivasi keaktifan peserta didik dan kemampuan mengungkapkan keberanian gagasan yang dimiliki. Ya, keberanian untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda sangat menarik dan menunjukkan kedewasaan dalam berdiskusi tentunya. Keberagaman pendapat justru menghasilkan diskusi yang lebih karya dan mendalam. Jadi dengan diskusi itu anak bisa memahami, jadi bisa mendorong dia untuk memahami sebuah pelajarannya. Terus memotivasi hasil pencapaian peserta didik, ya keaktifan dan berdiskusi kelas dan berani menyampaikan ide-idenya itu, keberanian akan menginspirasi anak yang lainnya agar bisa ikut aktif dan nggak ragu untuk berbagai pemikiran. Terus memberikan ruang berkembang yang positif dalam segi fisiologis dan psikologisnya, memberikan luang waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai peserta didik seperti membaca, menulis, mendengarkan musik, karena menjaga keseimbangan antara belajar dan relaksasi itu sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik, karena dengan bagusnya kesehatan mental dapat membantu proses belajar lebih efektif lagi. Keefektifan media pembelajaran yang mendukung mengaplikasikan metode yang digunakan. Itu mendukung media pembelajaran itu sangat penting tentunya ya untuk metode pembelajaran, karena memungkinkan interaksi dan kolaborasi antara peserta didik dan pendidik. Ya, itu sangat baik. Terus penampilan berpakaian, ya seperti memuji bagaimana penampilan seseorang, sangat penting dan memberikan rasa pede dan yakin dengan penampilannya. Terus kewibawaan, seperti cara berpakaian, berbicara, bersikap, menunjukkan profesionalisme dan kepercayaan diri tentunya, serta mampu memimpin dan memotivasi orang lain dengan baik. Terus ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu memang sangat penting antara peserta dan pendidik. Tentunya komunikasi memang sangat diperlukan dalam hubungan apapun. Jika tidak maka tidak juga bagus hasilnya. Jadi jika peserta dan pendidik komunikasinya tidak baik, tidak lancar, itu gimana pembelajarannya juga baik gitu. Terus ada kreativitas waktu, sangat efektif dalam menggunakan waktu, selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan mampu mengatur prioritas dengan baik, juga mampu bekerja secara efisien dan menghindari pemborosan waktu. Terus ya, jadi di pembelajaran SDL ini itu sangat penting. Jadi kalau antara pelajar dan pembelajar tidak baik hubungannya, gimana akan terlaksana pembelajarannya juga, bagaimana peserta pendidiknya juga akan nyaman belajar dengan pendidiknya gitu. Jadi perlu dibangun rasa nyamannya, dibangun kenyamanannya, pokoknya saling bisa menghargai gitu.
Nah, self-directed learning atau SDL juga menekankan pendekatan antara peserta dan pendidik tentunya. Kayak bisa menekankan pengalaman dan referensi bagi pelajar, terus lebih struktur dan berpusat pada pengajar meskipun tetap memberi ruang bagi inisiatif pembelajar. Terus cocok untuk pengajar yang lebih muda. Jadi biasanya SDL ini kayak pengajar dan pembelajar itu harus deket gitu. Jadi cocok untuk pengajar muda gitu. Jadi kayak serius tapi ada waktunya. Misalnya lagi belajar harus serius tapi biar nggak bosen ada bercanda-bercandanya gitu misalnya. Terus bisa menekankan proses penemuan dan pemecahan masalah. Pembelajar didorong oleh rasa ingin tahu dan eksplorasi. Jadi dengan adanya pemecahan masalah misalnya itu pembelajar itu bisa mendorong rasa ingin tahunya dia dan bereksplorasi, jadi dia harus lebih banyak tahu dan pengetahuannya gitu. Terus belajar sesuai proyek yang kompleks dan menantang, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui proses tersebut. Pembelajaran menyelesaikan masalah nyata, pengembangan kemampuan permasalahan-masalahan yang berpikir kritis. Terus belajar mengumpulkan bukti pembelajaran mereka, menunjukkan pengembangan dan pencapaiannya. Jadi pelajar itu bisa harus pengajar dengan cara dia paham. Jadi dengan pengajar bisa tahu pelajar itu paham dengan cara mengumpulkan bukti pembelajarannya tersebut, apakah lewat folio gitu apa yang dia tahu. Terus pembelajar menunjukkan perkembangan dan pencapaiannya, tentunya menggunakan platform dan sumber daya online contohnya biar lebih mandiri gitu. Jadi pembelajaran SDL itu memang sangat bagus dan penting untuk diingat bahwa pembelajaran SDL ini sepenuhnya itu semua pembelajaran itu nggak bisa tanpa panduan guru, tanpa pemanduan pengajar. Tentunya semua metode pembelajaran itu pasti butuh pemandu, butuh mentor, butuh pengajar. Jadi program SDL ini juga sangat membutuhkan pemandunya tentunya. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi seseorang belajar nggak bisa sendiri, pasti membutuhkan pengajarnya. Mode pembelajaran SDL ini sangat bagus ya, sangat bagus dan baik digunakan untuk mengajar karena bisa menekankan peran pengalaman, kesiapan, orientasi belajar dan motivasi. Jadi pembelajaran SDL ini harus sering-sering memberikan motivasi terhadap pengajar supaya ia bisa di dalam dirinya bisa terus semangat belajarnya, dinaikkan belajarnya gitu. Seperti itu. Terus pengajar juga selain itu juga teman-teman sebaya program SDL ini, metode pembelajaran SDL ini bisa membantu teman-temannya untuk bisa paham juga, karena misalnya dengan cara diskusi, dengan cara tanya jawab. Nah, dengan cara itu juga kan bisa membantu teman-teman yang lainnya yang nggak semangat, misalnya bisa jadi semangat untuk belajarnya lagi gitu dengan program SDL ini gitu. Terus
Metode pembelajaran ini juga SDL dapat diterapkan untuk layanan dan konseling, bagus juga. Metode dan pembelajarannya tentang jadi program pembelajaran SDL ini bagus diterapkan untuk program layanan bimbingan dan konseling. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dimengerti Ibu. Terima kasih.